Halo Gen Z. I'm perfectly imperfect. Yes. Atau oknum Gen Z berarti. Halo sahabat vokasi, selamat datang di Voka Talks, podcast yang menjadi ruang bicara bagi insan vokasi. Di sini kita akan membicarakan banyak hal seputar dunia pendidikan vokasi, mulai dari cerita lapangan, tantangan di dunia industri, tren keterampilan masa depan, sampai isu-isu yang sering banget luput dibahas tapi penting banget bagi para pelajar dan profesional vokasi. Saya Samuel Rizkandelen Marbun, dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang dekat sekali dengan anak-anak vokasi, yaitu komunikasi ala Gen Z di dunia kerja. Bagaimana gaya komunikasi anak-anak vokasi ini entah bisa menjadi kekuatan atau justru tantangan di lingkungan kerja yang multigenerasi. Tanpa banyak aba-aba, yuk kita mulai obrolannya di Voka Talks. Listen, learn, and grow. Baik, kita saat ini sudah bersama dua narasumber kita untuk beberapa saat kemudian, yaitu kita bersama Bapak Antus Ahmad dan juga Miss Jusno Syarifah. Nice. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah standar seperti biasa. Standar seperti biasa. Bahagia, setiap hari saya bahagia. Sudah ada yang mewarnai hari ini Pak? Oh, belum. Belum. Udah, Masih makanya belum. bahagia. Gitu. Memang Sudah. vibes-nya kurang sih Pak. Kurang bahagia. Kurang bahagia. Gimana Miss? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fine, I'm good, very well. A little bit tired, but it's okay because I meet you, of course. Setiap hari memang Miss ini vibes-nya happy Ya, selalu sih. harusnya sesuai dengan mata saya hari Siap. ini ya kan. Orange merah. Jeruk. Mungkin for your information aja bagi teman-teman penonton yang belum mengetahui banyak sedikitnya background tentang narasumber kita pada saat ini. Saya sudah melakukan beberapa riset nih Pak. Widih. Sedikit saja. Bisa jadi TA gitu. Kan judulnya Gen Z. Gen Z itu suka nge-stalking Pak. Tuh kalau nge-stalking, cepet Pak. Sampai ke TikTok-TikToknya dapat Pak. Dan berdasarkan base of experience saya, gimana udah sedikit akrab. Ini saya dong yang ngerasa akrab apa Bapak dan Miss juga ngerasa akrab nih Pak. Tapi saya ngomong kayak gitu dalam hati Bapak, Miss. Apa sih nih anak ngerasa akrab gitu kan. Sebenarnya perasaanku diterjemahkan dia. Ini ada dua nih yang saya ketahui, betul atau enggak nih Pak? Kalian Betul. Betul Pak. Emang kita berdua itu saking tadi saya udah bilang base of experience saya, Miss, kita tuh punya chemistry yang bagus Miss dengan Pak Antus. Emang kita bisa saling menerawang. Intuisi kita tuh berdua bagus Miss. Bagus banget. Yang pertama, jalan-jalan gak sih Pak? Iya. Bukannya Miss suka jalan-jalan sama Pak Antus. Bapak enggak Pak? Wah, aku pakai mobil ya. Aku capek jalan. Iya sih Pak, Wah, benar sih. iya. Benar Pak. Saya pulang aja deh Pak ya. Jalan-jalan tapi mana ya Pak? Maklum usia tua ya, 45 tahun ke atas dia harus menjaga kesehatan. Iya. Olahraga. Setidaknya jalan. Jalan-jalan. Asal bukan hanya jalan di hatimu aja, Pak Antus. Kemarin di hati saya, Miss. Oh, kan kamu second choice. Second choice. Pak, ini kayaknya saya beneran pulang aja deh. Jangan. Ayo kita lanjutkan komunikasi. Terus yang kedua nih, saya bisa tebak kalian berdua suka nyanyi. Musikan gitu. Iya, kan. Mungkin lebih merdu kalau ngaji ya. Aku lebih merdu kalau marah-marah. Al-Samsyah apa Pak? Al-Samsyah. Washams. Iya. Kemarin tuh kalau saya inget kayaknya habis dapat dosen berprestasi nih Miss, partner Miss ini Miss. Oh, bukan dia. Iya, habis dapat dosen berprestasi kan Miss. Dosen berprestasi yang ada di hatimu aja. Yes. Oh, the one and only. Ini Miss, kalau dibelah Miss Jusno Miss. Kalau dibelah Miss Jusno. Punggung ya. Kalau ada sini deh Pak. Kalau pantas ya. Pantas ya Pak. SG-nya tuh kemarin panjang banget Miss. Keren ya. Dosen berprestasi itu. Udah Pak, yang kemarin itu Pak. Oke, kalau boleh tahu nih Pak dan Miss Jusno, kegiatan apa nih, atau aktivitas atau kegiatan atau kesibukan dan lain-lain yang lagi sering dijalani belakangan ini? Aku dulu apa kamu dulu terus?
Sweet deh, sweet Yang deh. tua dulu aja yang tua. Oke, Sweet oke. deh, yang tua. Tugasku akhir-akhir ini mikirin kamu, Mas. Aduh, Iya, mahasiswa yang aku pikirin kali ini tuh ini saya 45 menit di sini, bahaya nih. gimana cara ngerjain TA-nya mereka. Gitu ya. Tadi aku sudah agak emosi gitu ya, Mas. Terus gimana merancang RPS yang bagus buat mahasiswa gitu banget, mulia banget ya aku ya. Akademisi Gimana sekali kita ya. nanti mau ada maba baru, waduh, style yang seperti apa yang harus saya pikirkan untuk mengajar nanti itu. Jadi totally my activity right now is just thinking about you, that's it. Yes. Gimana How about kalau you? Pantus? Kalau saya sebetulnya setiap hari itu Badminton. bertahun. Kemarin saya lihat badminton nih Pak. Oh padel Pak. Oh, yes. Culture banget dosen kita ini. Kalau saya setiap harinya itu sebetulnya Tafakur ya. Jadi beneran memikirkan gitu ya, apa yang bakal saya Ya nggak lakukan. perlu dipikirkan, Pak. Apa yang bakal saya lakukan hari ini, lakukan esok hari. Terus sebagai akademisi sebetulnya lebih kepada bagaimana nih biar pola komunikasi saya dengan anak-anak mahasiswa itu bisa terus berjalan dengan lancar gitu, karena bingung juga ya, maksudnya untuk anak-anak Gen Z hari ini ya, ya kita harus super memutar otak gitu biar kita masuk ke ranah atau ataupun jiwa-jiwa mereka gitu ya, biar semangat juga ya dalam belajarnya. Kita tuh harus beneran memutar otak, harus kayak gimana ini pola komunikasi ke mereka gitu ya. Apalagi aku nih, gimana gitu. aku kan generasi Terkenal apa? X, generasi X yang mungkin usia-usia Ibu. Samuel itu kan kayak anakku ya biasanya. Tapi kan sayangnya Tapi bener anaknya. ya anak Anaknya, Oh, anak didik, Pak. anaknya. Anak didik, Pak. ya mungkin itu menjadi PR-ku sih. Kalau Pak Antus kan di generasi yang lebih dekat dengan mereka. Kalau Bantus masuknya generasi apa? Y. Aku milenial. Milenial. Iya. Oh iya, iya. Dia milenial kan, Pak? Iya. Jadi kayaknya kalau aku lihat tuh kalian lebih chemistry-nya lebih dapet ya. Mungkin karena aku tuh perannya jadi kayak ibu-ibu gitu gak sih? Kok Miss Jusnu bilang dapat, Bapak kayak judes gitu saya, Pak. Iya, Kayak apa sih? Dapat itu tanda kutip dapat apa dulu gitu. Iya, Pak. Kayaknya loh, mungkin ya lintas generasi itu mungkin juga perlu mempelajari bagaimana cara komunikasi. Kayak aku nih, saya ini ke Sam, saya juga ingin tahu kamu itu punya harapan seperti apa kalau ketika belajar dengan mungkin baby boomer, mungkin dengan X seperti itu. Merupakan suatu PR sih menurutku. Dan sejauh ini bisa dilakukan, Miss. Oh iya kan? Ya aku Menurut mau Miss Jusnu nanya. bagaimana? Aku mau nanya ke kamu kan soalnya termasuk yang masuk di dalam kelasku ya. Oh, sebelum gini Is it deh. enough? Is it enough? Sebelum saya validasi, menurut Miss dulu sudah merasa aman belum untuk I memasuki don't know. Gen Z ini? I'm thinking that I try it. Aku sudah mencoba. Saya sudah mencobanya untuk bisa menyelami kalian ya. That's why saya punya Instagram. Kalau generasi saya tuh Facebook. Betul, real sekali. Iya, itu salah satu saya ingin connect dengan mahasiswa ya. Iya. Untuk tugas ke sana. Kan kalian kayaknya lebih suka visual dibandingkan apa ya? Kayak teknis menulis gitu misalnya. Betul. Jadi itu salah satu cara komunikasi saya dengan mahasiswa melalui tugas-tugas. Iya, rata-rata kayak gitu ya. Jadi kalau Miss ini menggunakan Instagram tuh untuk interaksi. Interaksi. Facebook untuk cari tanah. Iya, marketplace. Marketplace. Ya, sih, Tanah saya- 500 meter. Ya, saya berusaha untuk tahu sih, maksudnya kesukaannya apa ya anak saya ini sekarang ini tuh piye sih, kayak apa sih mas? Nah, Dan saya harus memvalidasi Miss. Saya sebagai mahasiswa Miss merasa sudah sangat, kalau tertekan memang ada personalnya tersendiri, Tapi saya harus memvalidasi Miss sudah cukup bisa memasuki Gen Z. Tepuk tangan. besar kepala oi. Tapi kalau balik ke yang jalan-jalan tadi sih ya Pak, itu menurut saya udah Gen Z banget sih Pak. Dia. Sebenarnya Apanya? jiwanya gitu. Oh, jiwanya. Jiwanya kadang- siapa dia? Jiwa kalian berdua, Oh, karena kan suka iya. jalan-jalan ya. Karena Gen Z tuh kadang pusing dikit healing, Oh, lelah iya. dikit healing, ya kan. Pokoknya 1 sampai 2 bulan sekali tuh wajib banget healing gitu. Cuman as a student nih Pak, saya kos dan lain-lain,
Kalau saya ikutin, saya besok siang nggak makan, Pak. Loh, jalan-jalan Nggak harus mahal kok. mahal kok. Ha-ha. Nggak harus mahal. Berarti contohnya gimana tuh, Miss? Yang nggak harus Loh, mahal. kalau saya termasuk jalan-jalan itu cara saya berkomunikasi dengan alam. Wih, kita ngobrolin komunikasi soalnya nih. Dia ngirit. Jadi saya tuh kepengen kalau setiap hari kalau bisa itu jalan ya 3-4 kilo ya, salah satunya adalah untuk kesehatan sih. Yang kedua itu untuk mengenali diri sendiri. Cie. Setelah kita mengenali diri sendiri, kita bisa mengenali orang lain kan. Makanya kadang saya nge-live di Instagram biar bisa menyapa kalian yang juga stalker ke saya gitu loh. Itu Gensi yang suka stalker ke benar, saya. setuju sih. Jadi kan? jalan-jalan tuh bagian dari apa namanya ya, komunikasi intrapersonal gitu ya. Jadi kita selama dalam perjalanan misal hiking kemana sih, Kali-Talang dan sebagainya, sebetulnya tidak hanya menikmati pemandangan yang ada saja ya, tapi juga bagaimana kita ngobrol sama diri kita sendiri nih gitu ya. Kadang di situ ada semacam proses untuk perbaikan gitu ya, ada semacam proses untuk penerimaan gitu ya, ada semacam proses-proses lain lah dalam proses itu, dalam jalan-jalan itu gitu. Jadi sebetulnya tidak hanya sekedar jalan-jalan ya, tapi kadang-kadang Lagi ngetren loh itu sekarang tuh. Apa bahasanya tuh TikTok ya? TikTok. TikTok, Iya kan, anak-anak Gensi sekarang juga suka loh hiking tapi itu TikTok. Misinya beda soalnya kan, soalnya saya tua ya butuh sehat gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu salah satu cara untuk bisa berinteraksi menurut saya. Karena kan generasi Z itu pernah mengalami yang namanya masa sekolah dengan COVID nggak sih? iya. Nah, Betul. ya itu COVID itu kan kalian gimana kegiatannya? Di rumah, online, iya kalau kalian buka kamera. Ya, kalau ternyata kalian tidur. Scroll TikTok. So that's why need to improve your interaction after this. Saya rasa itu sih ya. Jadi biar tidak awkward bertemu secara face to face dengan teman sendiri. Because based my own experience before, ketika saya mengajar di generasi itu yang patah pada waktu di SMA-nya itu COVID, ketika dia masuk kuliah nggak ada ekspresi. Mana gaya kita. Kami nih pengajarnya Mau tidak mau harus effort kita membangun mereka. iya. Yes. Bahkan bertanya sama temennya aja merasa aneh dia. So that's why mungkin kalau Sam mungkin sifatnya memang sudah terbuka gitu ya, jadi agak gampang. Tapi mungkin kita harus mikirin anak-anak di Gen Z waktu itu, apalagi COVID, so maybe most of them is introvert dan ketemu sama orang itu menghabiskan energi mereka. Bagaimana dong? Padahal udah masuk kuliah ini. Ya kan? Iya. Gimana Gen Z? Kalau saya sih sebenarnya Gen Z yang spesial ya, Miss. saya mengakui Gen Z spesial karet 2 pokoknya, Miss. Karet 2 pokoknya saya. Nah, saya rasa kayak Samuel ini nantinya kalau di dalam proses berinteraksi dan berkomunikasi, karena kamu orang yang lebih terbuka, nah kamu yang mengajak. Oh. Soalnya beneran itu, saya itu kan tipikal orang yang selalu memikirkan cara gimana kelas itu lively ya, hidup. Saya kasih permainan, bahkan saya minta untuk berdiri untuk permainan aja itu take time. Enggak langsung sat-sat berdiri itu enggak. Berarti Saya nggak mungkin percaya diri. cakupannya harus saya ngefrekuensiin mereka lah gitu ya, Miss. Kan kalian seumuran gitu ya, misalnya ayo guys. Jadi yang extrovert itu apa ya, kayak Kasih men-trigger. energi ya. Kasih energi, Gitu. betul. Kita kasih, nanti kita yang lemes. Mereka yang ekstrovert gitu. Kembali Jadi ya. kembali. Ya, intinya itu sih Mas Samuel. Jadi perlu adanya apa ya, rasa partisipatif juga. Saya rasa sebenarnya teman-teman di Gensi itu juga senang partisipatif ya sih, dilibatkan kayak Betul. gitu. Cuman cara kita nge-start itu kadang belum dapet, kayak ada ketakutan tersendiri. What make you scared actually? Apa yang bikin takut? Maksudnya kamu mau WhatsApp dosen aja. Mainstreamnya itu, Miss, takut salah, iya. Takut gagal, iya. Kadang tuh sebelum kita mencoba ada overthinking sendiri, Miss. Bahkan setelah dicoba pun kayak sampai rumah, aduh tadi ngomong sama Miss Jusno sama Pak Antus salah nggak ya? Duh nyakitin hati mereka nggak ya? Gitu Pak. Sampai akhirnya next day seterusnya tuh jadi ada perasaan takut tersendiri. Terkadang. Tapi itu di dunia kerja juga bisa terjadi loh Pak Antus ya. Sangat-sangat sih. Kalau dari pengalaman Pak Antus gimana? Pernah nggak ngadepin kolega gitu dengan mereka yang Gen Z? Kan banyak di dunia kreativitas toh. Kalau Pak Antus gimana Pak Antus?
Pernah. Jadi memang beberapa kasus ya sebetulnya tidak bisa digeneralisasikan gitu Gen Z itu A B C D E gitu. Ada juga ya mungkin Gen Z yang berbeda tadi ya, Gen Z spesial mungkin kata Samuel. Gitu. Atau oknum Gen Z berarti. Ada beberapa Gen Z yang memang bisa kita treatment dengan baik, kemudian mereka juga bisa menerima treatment kita dengan baik gitu ya. Sebetulnya ya lebih kepada personal dari orang tersebut ya. Sebetulnya mau Gen Z, mau milenial, mau kolonial gitu ya. Itu sebetulnya kan balik lagi ke Yang person, keras bilangnya. balik ke person masing-masing gitu. Tapi saya rasa kalau kita lihat pola komunikasi Gen Z hari ini, kita perlu lihat dari sudut pandang positifnya juga sih sebetulnya ya. Karena apa namanya? Tadi misalkan malu-malu tuh sebetulnya nggak ada gitu, nggak ada dalam dunia Gen Z gitu ya. Dalam tanda kutip, ketika mereka masuk ke dunia maya gitu ya, kita sering banget tuh lihat di kelas kok pendiam gitu ya. Dunia maya. Tapi ketika di dunia maya, waduh Wah, gitu ya. upload tiap hari. Upload tiap hari Gue jadi gitu. kayak gitu sekarang. Iya, ini kan lagi ngomongin Miss. Ini sudah halus, Miss. It's smooth, Miss. Ini smooth banget. Gitu. Artinya apa? Artinya kadang-kadang ada realitas di sana ya, ada hyper realitas atau hiper realitas gitu ya. Bagaimana dunia maya hari ini dijadikan dunia nyatanya gitu ya, sedangkan dunia nyatanya dijadikan dunia mayanya. Kadang-kadang terbalik gitu. Tapi untuk menyikapi hal itu saya rasa sudut pandang positif perlu kita lihat sih gitu. Jadi saya kadang nggak setuju ya banyak yang apa namanya teh Susu kok. apa namanya nggak pakai teh apa namanya misal Kopi. ada tuh banyak yang ngonten Gen Z itu ini dan cenderung tendensi ke arah negatif. Gitu. Bagi saya kayaknya harus riset ulang deh gitu ya, karena nggak semua Gen Z seperti itu gitu. Yes, I agree about it. Karena memang kita nggak memungkiri yang namanya Gen Z itu lebih punya wawasan yang luas di dunia maya. Iya. Betul. Beda dong sama saya. Betul. Makanya saya lebih prefer untuk ketemu sama orang kayak Pak Antus kan tipikal orang yang nggak mungkin bekerja di balik meja disuruh diem, itu nggak mungkin. Dia lebih prefer untuk melihat orang, ketemu orang, ngobrol secara langsung. Mungkin komunikasi di dalam dunia maya online nggak sebagus kalau ketemu langsung. Tetapi kalau Gen Z yang saya tahu wawasannya karena dia lahir cepret wis ewek wis ono internet Mas. Iya kan? Lahirnya juga Mbak nggak lahir seperti biasa. Iya, kan? Di download. Play Store. Kalau saya cari Samuel masih ada nggak di Play Store ya, Pak? Kelahirannya itu sudah di live streaming kan juga gitu ya. Jadi lahir itu sudah mengenal internet. So that's why knowledge-nya about dunia maya itu lebih banyak dibandingkan yang nyata. Nah, positifnya apa? Konten kreator sekarang banyak kan dari anak-anak Gen Z yang akhirnya kalau dari sudut pandang saya ya karena bergerak di UMKM dan bisnis, banyak kok UMKM yang sekarang itu terbantu oleh anak-anak Gen Z dengan meng-up tempat itu sehingga orang jadi mengenal UMKM dan itu salah satu menurutku ya itu Gen Z itu punya kelebihan because they knew how to maintain teknologi, mengatur sosial media itu mereka lebih paham dibanding saya. Saat aku mengenal CapCut itu baru aja gitu. Makanya sering. Nanti kalau udah malas, udah bosan kan pasti enggak. Tapi Gen Z kan mungkin ada profesi yang dulu tidak terlahir di era saya, seperti konten kreator, kayak influencer, apalagi ya Pak Antus ya, pokoknya yang banyak desain grafis dan sebagainya. Pengelola sosmed dan lain sebagainya itu kan yang profesi yang nggak ada di era saya itu. Itu kayak sekarang kalau anak-anak ditanya mau cita-cita jadi apa? YouTuber. Nggak ada yang mau jadi dokter. Selebgram. Bahkan sampai ada anak-anak kecil ya, maksudnya ini di luar Gen Z juga ternyata sudah punya visi yang cukup panjang ke depannya gitu. Pernah saya nanya satu anak, kamu ke depannya mau jadi apa? Saya mau jadi AI. Wah, dia ngerti AI dong. Kenapa jadi AI? Karena kalau orang nanya tahu semua gitu ya, logika berpikir anak-anak nih ya. Tapi saya rasa itu kan bagian dari sebuah
perubahan ya, perubahan karena ya teknologi hari ini gitu ya. Kalau kita kan masuknya kalau di secara konseptual ya digital imigran gitu. Iya, imigran. Jadi tanpa paspor, tanpa visa, gelap dong. Ilegal ini. Jadi kita harus mengalami fase perpindahan yang mana ketika ketika saat itu belum ada teknologi yang cukup cepat, terus kita harus beradaptasi dengan yang namanya teknologi yang datang. Sedangkan tadi generasi-generasi setelah kita ya itu kan secara konseptual anak-anak digital native gitu ya. Jadi memang dia lahir ketika teknologi itu sudah pesat ya. sedang masif gitu ya. Lebih ahli gitu. Makanya gimana kalau di dalam dunia kerja ada berbagai generasi seperti itu sih menurutku so far so good. They have their weakness and they have their strengths. Misalnya nih kalau saya jelas weakness aku apa coba? Nggak ada kelemahan sih. Terlalu perfect ya, Pak? Terlalu perfect, Pak. Aku dari status hari ini, I'm perfectly imperfect. Iya kan? Karena sebenarnya itu real, Pak. Sebenarnya itu real. Jadi tidak bisa disangkal, memang misi ini terlalu perfect. Terlalu perfect. Nah, kan karena kalau di dunia perkantoran kan memang harus mengawinkan menurutku. Oh, saya ketemu sama Mas Samuel ini. Oh, kaliannya apa ya? Oh, anak ini sukanya yang hal yang visual lalala. Jadi dalam perusahaan pasti dipikirkan, oh, oke, kamu handle ini ya, sosmed lalala. Kemudian Pak Antus misalnya ini milenial, wah ini bagus, cara ngomongnya bagus. Termasuk juga ahli di IT ya, mungkin tingkatannya lebih qualified atau gimana. Oh, ketemu sama orang. Jadi saya pikir kalau dalam dunia kerja ya kita harus menyelami yang ada di situ. Personal mungkin juga perlu diketahui, tidak ngambil secara privately, maksudnya hal yang sangat personal sekali, tapi kita harus mengenali. Kalau saya rasa gitu ya di dunia kerja. Tapi ini Pak Antus dan Miss Jusnu, kan tadi sudah dibilang sebenarnya mereka banyak yang di dunia real seperti dunia maya, tapi dunia mayanya ya sebaliknya dari itu lah, Pak. Tapi balik lagi kita harus mencari sisi positifnya, ada sisi positifnya juga. Untuk pembahasan digital kita tadi, Pak, transformasi digital itu, kalau kita hubungkan dengan komunikasi judul kita ini, kira-kira itu turut bisa mengembangkan Gen Z ini dalam menyampaikan pesan terhadap lingkungan nggak? Menurut Pak Antus dan Miss Jusnu? Iya, saya rasa dengan digital yang sudah pesat, yang mereka cuman ya balik lagi dengan hal yang tadi, mereka ada sisi negatifnya karena digital ini, tapi cakupan umumnya kira-kira Pak, mereka bisa menggunakan transformasi digital itu nggak buat menyampaikan pesan tuh lebih baik kah dengan komunikasi itu? Itu sangat memungkinkan gitu ya, karena mereka dibekali dengan kemampuan terkait dengan teknologi gitu ya. Banyak di antara beberapa peristiwa-peristiwa atau yang paling baru aja ya. Yang paling baru itu kemarin di TV itu ketua RT Gen Z itu yang baru menjabat berapa bulan, kemudian membangun jalan. Itu kan bagian dari dia mengekspresikan diri sebetulnya ya, mengekspresikan diri. Kemudian kebetulannya ada media sosial gitu ya. Dan hari ini viralisme itu pasti paling cepat daripada kecepatan cahaya. Iya loh. Itu kayaknya terlalu over ya, Pak. Pokoknya cepet banget. Artinya apa? Artinya sejak ada teknologi digital ini kan kita tuh jadi overload of information gitu. Jadi informasi itu yang dulunya itu kita harus cari, sekarang tuh tiba-tiba datang sendiri. Dan itu yang menjadi peluang untuk para Gen Z hari ini gitu. Kepercayaan diri mereka saya rasa tinggi ya ketika masuk ke ranah-ranah digital gitu ya. Kepercayaan diri mereka sangat tinggi. Meskipun kadang ada fenomena menarik juga sih terkait Gen Z gitu ya, tentang kepercayaan dirinya juga gitu.
Jadi mereka kadang-kadang atau aku nanya deh ke kamu punya berapa akun Instagram sih? Sam? Waduh Pak, aduh. Ntar Pak, saya inget-inget dulu ya Pak. Kan tugas Kalau diminta pakai Instagram. awalnya sih punya hanya 2 sebenarnya Pak. Hanya 2. Alasannya kenapa toh? Ya, saya menjawab dengan stigma yang ada ya Pak. Dengan stigma sekarang kan katanya first account tuh harus cool gitu Pak. Harus oke gitu loh. Itu stigma Gen Z sekarang tuh Pak. Sedangkan second akun untuk yang random-random kita. Dan orang-orang yang bisa memfollow pun kadang kita pilih gitu Pak. Jadi yang tertentu aja. Cuman semenjak saya masuk administrasi perkantoran nih Pak. Di mana? Dan Di mana? di UNY dong Oh, pastinya. Vokasi Oke. dong pastinya. Kita kan Departemennya? bisnis dan keuangan. Kenapa tuh? Semenjak saya masuk nih Pak di prodi itu tadi dan bertemu satu dosen yang wah sekali gitu ya Pak, dan mengharuskan untuk mengupload segalanya di-upload Pak. Maka dari itu saya membuat satu akun khusus. Saya tulis namanya Study Samuel. Wah. Penonton tepuk tangan dong penonton. Aduh. Bentar. Kalau akun yang inti apa namanya dong? Akun yang inti Yang saya pribadi lah ya. Samuel_RZT11. Tuh, teman-teman boleh langsung follow ya. Saya salah follow ya? Semua imiwet. Bukan ya? Bukan kamu? Bukan itu bukan. Terus kalau yang kedua apa tuh? Yang kedua itu namanya lebih diplesetin ya. Karena belakang nama saya itu L dan saya lumayan menyukai perihal tentang sky. Saya namain L Sky. Seperti Y-nya 6 ya, Miss. Kenapa sih nggak pakai real name kayak gitu? Samuel 1, Samuel 2, Samuel 3. Keren ya? Nah itu Miss, selain kurang menarik, kadang tolak ukur parameternya kita dilihat oke atau enggak tuh dari situ. Jadi kayak ngelihat nama username, namanya udah kolot gitu loh Pak. Ih, enggak banget deh ini ya. Kayak gue ya. Kayak punya Miss, gue ya. Miss saya nggak bilang loh Miss. Soalnya kan nggak kalau dulu bahasa era saya dulu kan ada namanya bahasa alay. Tahu kan? tahu. Alay, nulis alay itu A-nya 4, L, terus 4 lagi. Alay ya. Sekarang tuh banyak Pak di TikTok tuh saya sering lihat red Instagram gitu. Jadi dia orang nge-live red Instagram katanya. Biasanya kalau yang nge-live cewek yang minta red itu cowok Pak. Jadi nanti diklik username-nya dilihat dari highlight-nya, postingannya estetik gak nih gitu Pak. Jadi Rata-rata umur berapa tuh yang melakukan itu? yang melakukan itu yang pasti Gen Z udah pasti semua Miss. Kalau aku yang melakukan nanti banyak duda kali ya. Justru itu jangan ya Miss. Justru itu jangan ya Miss. Jangan. Umur Justru kayak itu gitu ya. jangan. Jadi itu dari tolak ukur itu Pak, kita tuh sangat terpacu pengen estetik gitu Pak. Jadi memang bisa dibilang banyak Gen Z ini mengikuti apa yang orang bilang. Nah, itu Mengikuti dia. standarisasi orang Pak. Nggak punya ini. Nah, jati diri sebenarnya dong. seperti itu. Sebetulnya Miss. bukan tidak punya jati diri Apa ya. tuh? Kalau Oke, Gen Z, aku di pihak kalian. Aku masih Sebenarnya bertanya, kalian Gen Z. bukan ngejar Cuma sih. ya, bukan tadi ya, bukan apa tadi tuh? Nggak punya jati diri, cuma mereka membagi jati diri mereka, gitu ya. Mereka bisa berperan sebagai A di akun utama, mereka bisa berperan B di second account, mereka bisa benar-benar ngerjain tugas, totalitas ngerjain tugas di akun tugas. So, Sebetulnya they have a lot of personality then. iya, jadi sebetulnya itu masalah bukan apa namanya, masalah membangun personalitinya memang caranya seperti itu gitu ya. Bagaimana di tadi ya di first account itu mereka ingin terlihat oke, ini aku loh yang keren gitu ya, yang cantik dan sebagainya gitu ya. Untuk mendapat perhatian dari beberapa orang atau lawan jenis dan sebagainya. Ya, kalau di second account mungkin ini saya lagi pengen senang-senang nih hari Terus nge-scrollnya yang lain-lain yang menyenangkan gitu ya. gitu. Oke deh, ganti akun, kemudian bisa jadi upload yang senang-senangnya. Itu bagian dari mereka memetakan personality mereka. Kedepannya saya yakin mereka tahu bakal memilih personality yang seperti apa gitu. Iya, itu penting ya sih. Penting. Memilih itu. Iya. Apalagi ketika nanti kau udah lulus, kau cari kerja. Kemarin barusan aku baca apa namanya jurnal ya.
meneliti tentang komunikasi Gen Z untuk persiapan dia masuk ke kerja misalnya dari 18 universitas yang ada di Indonesia. Temuannya apa coba? Temuannya ada rasa tidak percaya diri terhadap generasi Z itu waktu diwawancarai lah ya, atau karena apa ya, itu tadi luasnya adalah berteman atau mempunyai wawasan yang luas di dunia maya ketimbang di dunia nyata. Padahal ketika dia mau interview dan lain sebagainya kan ketemu nih dan kelihatan betapa mungkin gesturnya agak awkward, tidak ada rasa percaya diri, komunikasi secara langsungnya itu juga kurang gitu. So saya sedang berpikir, apalagi kamu yang mempunyai banyak akun, pilihlah nanti yang the real of you ya, karena sekarang di HRD itu kan salah satu mengenali kandidatnya adalah scroll tentang sosmednya sekarang. Di private nggak? Private. Ini pertanyaan yang menurut saya aku, Iya. Pak kamu juga private ya Pak ya? Private. Iya, kamu juga private ya. So kalian punya sosmed itu apa sih? Yang benar-benar di Open public. open toh. public itu. Namanya sudah sosial. Iya, social Sosial. media gitu. So why you private it? So if you don't want anybody know about you, so don't include in sosmed then. That's my thought. Itu yang aku pikirkan ya, yang saya pikirkan. So ini adalah pertanyaan yang ingin saya tahu sih, baik dari milenial maupun dari Gen Z. Dari milenial dulu. Kenapa Pak. nih punya Kira-kira sosmed? kenapa nih, Pak? Punya sosmed. Saya kayaknya kepencet deh. Perasaan saya open public kok. Iya. Ya nanti lah ini yang cek beres. Kayaknya ini kita satu Pak. Ini kita satu Pak. Ini kita pro tapi dikontrakan oleh Iya investor. kan? Tapi ini kan most of you lah seperti itu ya, kayaknya ya. Padahal sebenarnya nggak penting-penting banget ya Pak validasi orang tuh. Iya nggak sih? Penting. Penting ya Pak? validasi. Penting ya Pak? Penting. Waduh, saya sekarang Tapi- pihak miscus nih. Kita tanya yang ahli komunikasi nih gimana. Tapi sebetulnya itu kan proses dari pendewasaan mereka ya. Halo Gen Z. Proses dari pendewasaan mereka gitu. Artinya memang kepercayaan diri di dunia maya itu bagian dari pembelajaran mereka untuk membentuk kepercayaan diri di dunia nyata gitu. Saya yakin ada waktunya kok mereka benar-benar percaya diri di dunia nyata gitu ya. Dan percaya diri juga di dunia maya gitu. Itu hanya masalah proses aja ya, masalah proses yang mana kalau kita hubungkan dengan tadi ya, balik ke dunia kerja gitu ya. HRD sekarang kan kadang-kadang di form atau di apa namanya? Ya di form lamaran tuh suruh mencantumkan itu ya gitu. Sosmed. Dan mereka pengen tahu nih, pengen konfirmasi gitu. Datang langsung misal wawancara nih. Oke, sifatnya seperti ini, karakternya seperti ini. Nah, coba kita lihat dari sumber sekundernya gitu ya, sumber lainnya di Instagramnya. Oh, ini cocok maksudnya antara kenyataan dan Yang dia tuliskan. yang dia ada di media sosial itu ternyata terkonfirmasi gitu. Artinya itu kan pertimbangan besar ya hari ini ya mungkin ya. Beberapa HRD mungkin bisa apa namanya mengambil calon pekerja itu pertimbangannya dari akun sosial media gitu. Itu hari ini terjadi sepertinya ya. Terjadi. Berarti bisa dikatakan ada beberapa validasi yang memang penting Iya. Penting. karena stigma yang dia timbulkan, yang dia ciptakan itu ya Pak, Iya, dari bersosial media itu. Termasuk ini saya punya apa ya di bawah saya, tapi dia anak Gen Z gitu. Lamar kerja kemudian biasa lah berproses, kemudian pada saat pengumuman ada email masuk tuh, emailnya intinya tidak diterima, terus dia bales lah email tidak diterima itu dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang baik dan sebagainya. Balas, dikirim lagi ke HRD yang perusahaan tersebut. HRD-nya nelpon, kamu diterima. Jadi ternyata email yang pertama itu nguji dia, nguji si Gen Z itu bagaimana tanggapannya kalau misalkan tidak diterima gitu. Artinya mungkin mereka ngetes nih untuk apa namanya mengelola sebuah istilahnya krisis ya, krisis dalam artian
si Gen Z itu seperti apa sih caranya gitu. Oh ternyata dengan cara yang santun gitu ketika membalas email. Betul. Ya. Gitu loh. Jadi hal-hal semacam itu mungkin tidak saya alami di zaman-zaman saya dahulu ya. Tapi hari ini ternyata ada loh, ada HRD yang memang ngetes aja gitu, Iya. ngetes aja. Kadang-kadang kan kalau apa namanya, kalau nggak diterima kan ya, sebagian orang udah deh gitu ya, nggak diterima juga ya udah Iya. nggak usah balas Nggak dan usah sebagainya. dibalas. Tapi Iya. ini dia ngebalas dengan Santun. kata-kata yang santun gitu. Dan itu ternyata malah jadi poin terbesar dia untuk diterima gitu. Betul. Attitude. Iya, iya. That's really important. Nah, sebelum menuju ke dunia kerja, karena kita ada di masih di dunia akademis ya, kita di vokasi ini. Kadang saya juga mohon maaf banget ya sama teman-teman gitu ya, kalau menerima chat dari mahasiswa. itu baru mau saya bahas Pak Ya, sebenarnya. sedikit Baru saya mau bahas Jadi itu sebenarnya. Jadi Gimana? biar generasi Z juga tahu perasaan generasi X. Baik, boleh. I think when you send message to others ya, apalagi orang yang mungkin belum dikenal atau sudah dikenal atau lebih tua dibanding kamu, itu pasti dibedakan gitu loh. Gak semua orang mungkin kita akrab ya, Iya, Sam. Miss. Tapi kan Sam kan kadang Miss itu menurutku dalam bahasanya juga masih sopan gitu. Jadi Gen Z please kalau mau nge-send message to dosennya itu juga harus satu timingnya yang tepat. Timing. Bahasanya yang bagus gitu ya. Sekarang kan udah banyak template-nya kan ya. Betul, Miss. Nah, gunakan itu. Ya, Gen Z tolong pakai KBBI kalau bisa ya. Jangan Pakai dua kali. KBBI. tapi hati-hati juga ya kalau gunain template ya. Jangan lupa diganti. Iya, jangan Iya, benar. Harusnya komis kosong di situ masih terus gitu ya. Ini Selamat malam Miss Utus. Oke. Aku harus berubah jadi princess. ada yang seperti itu, Pak. Ada. Ada. Dan ini belum lama karena saya juga mendapatkan chat gitu ya dari belum kenal gitu loh, belum kenal karena dia ikut ujian lah ya di UNY gitu, belum kenal. Dia bahasanya gini, gue gila siapa lu? Oh ternyata pengawas. Gue nggak ikut. Wah, blacklist sih, Miss. Blacklist. Nah, Wajib. sebagai pengawas yang mohon maaf bicara yang sopan. Terus kemudian maaf yang nggak sopan, terus diganti, udah ada edited namanya bukan gue lagi, saya. Ya itu hal yang mungkin mohon maaf ya teman-teman, memang perlu dipelajari lah. Kalau memang kamu merasa awkward tuh banyak tutorial bagaimana mengirim pesan kepada dosen dengan baik dan benar. Karena itu nanti terbawa loh kalau kamu tidak belajar dari sekarang ketika kamu kuliah loh, terbawa nanti kalau di pekerjaan seperti itu. Apalagi saya juga punya teman dan saudara yang punya karakteristik introvert. That's different of course. Seperti saya. Enggak mungkin. Introvert, Pak. Kayak Bapak introvert, Pak. Baiklah, Pak. Apa? Baiklah, Pak. Juga yang saya tahu memang teman-teman yang mempunyai sifat seperti itu kan mudah sekali social battery-nya habis ya. Bahkan mungkin kalau diminta misalnya saya atasannya, diminta ketemu sama Miss Kusma itu kan sudah Wah, itu pressure yang benar-benar pressure, Miss. Pressure yang benar-benar pressure itu. Kan, jadi gimana dong nanti kalau kamu menghadapi di dunia Iya. kerja? Coba kamu Mas Samuel nih membayangkan. Kira-kira kalau kamu punya rekan kerja seperti itu yang introvert gitu ya, apa yang akan kamu lakukan gitu? Wah, kalau saya sebagai Gen Z ya, Miss. Iya. Saya berbicara sebagai Gen Z. Kalau saya yang pasti saya ajak jalan-jalan. Yang pertama tuh, nggak harus jauh kan tadi, Miss. Jauh ya. Saya ajak jalan kaki ya, Pak. Nggak naik mobil, Pak. Kalau Bapak kan tadi naik mobil, Pak. Saya jalan kaki. Kalau Bapak kan naik mobil, saya jalan kaki. Pas jalan kaki, buat memancing untuk perasaan dia biar enjoy, saya sliding, Pak. Pas lagi jalan. Enggak. Nih, kalau saya, Miss. Yang pasti saya ajak ngobrol terus yang pertama. Saya Meskipun buat kamu nggak dapat respon. ya, walaupun karena kita untuk satu hal yang kita mulai itu kita perlu dasar dan pengertian yang tinggi, harus Miss. ada chemistry Ya, bangun dulu ya. nggak mungkin kita tiba-tiba ada niat tapi kita nggak punya dasar gitu, Pak. Betul nggak, Pak? Jadi karena saya sudah ngerti gitu ya, oh ini anaknya kayak gini. Nggak dapat feedback baik pun, ya let's try. Kita coba dulu aja gitu, Miss. Sampai
ada kutipan usaha tak mengkhianati hasil. Iya, Yes. keren nih. Tepuk tangan dong penonton aja. Masa harus di briefing sih penonton ini? Iya. Ini padahal saya udah gini-gini nih dari tadi nih. Iya, betul, Jadi betul. mulai mencoba dari yang dasar sampai yang sedikit deep. Mungkin contoh tanya backgroundnya seperti apa. Saya yakin sih lama-kelamaan dia akan enjoy tersendiri dengan diri saya sendiri gitu. Oke. Dan ini mungkin juga bisa menjadi tips ya bagi teman-teman yang sudah mengenali dirinya sendiri. Maksudnya, kalau saya kan orangnya ekstrovert ya, nggak mungkin saya bekerja di bidang keuangan ya kan. Pasti semua rahasia uang itu akan terlempar keluar. Jadi ketika kalian sudah mengenali diri sendiri, so kalian harus tahu kemana mau menuju karir kalian gitu ya. Taruhlah kalau introvert, oh kamu nggak bisa bertemu dengan banyak orang, jadi pilihlah karir yang sesuai. Misal sekarang konten kreator kan nggak mesti harus ada yang tampil di situ, ada behind the scene-nya, orang yang mengatur editingnya, mungkin bikin script writing-nya dan lain sebagainya. Itu kan juga cocok bagi introvert gitu lah, sehingga kamu akan lebih cepat beradaptasi. Karena apa, itu sudah yang kamu sukai dan cocok dengan karaktermu gitu ya. Jangan memaksakan ketika kamu udah ngerti, sulit ketemu orang, sulit untuk beradaptasi. Semakin dia semakin sampai di silent. situ. Iya, makin silent terus malah jadinya merasa terbuli. Padahal niatnya mungkin nggak seperti itu. Jadi saya rasa itu juga penting ya. Nah, kayak Pak Antus tuh nggak mungkin juga terjadi. Kita sama-sama tahu aja lah, Miss. Sama-sama tahu aja lah, Miss. Dilempar ke jalan soalnya. Udah dia kalau udah di jalan kan udah beredar sendiri, udah bisa bertahan hidup di sana. Tadi ngomong bohong gitu. Aku mau malu. Tapi Miss, balik ke yang tadi dosen dengan mahasiswa nge-WA gitu. Kayaknya mungkin bisa dibilang di kantor juga seperti itu nggak sih, Miss? Iya. Perlu timing, kemudian bahasa. Saya mau nge-highlight satu, Miss, yang sudah saya lakukan kemarin ke Miss Jusnu, menggunakan emoji. Emoji, kemudian stiker, bahkan meme loh Pak. Sekarang meme tuh banyak banget, dia karena terlalu enjoy gitu ya, dia nggak tahu lawan chatnya siapa, asal mengirim gitu Pak. Nah, sedangkan kayaknya dari fenomena ini tuh banyak jadi mengaburkan sopan santun itu gitu. Jadi kayak dia mengaburkan profesionalitas itu. Ya oke lah, karena kalian sudah enjoy satu sama lain, tapi alangkah bagusnya seperti apa gitu lah, agar tidak profesionalitas kita itu tuh nggak kabur, nggak hilang, bahkan pada pribadi kita di tempat kerja atau sebagai mahasiswa itu sendiri, gitu Mas. Nah, ini hal yang pernah aku alamin juga ini. Jadi gini ya, ada tanda baca yang tanda tanya misalnya. Kalau saya bilang bisakah menunggu, kemudian tanda tanya satu, itu masih standar. Tapi kan ada yang nulisnya ini, bisakah menunggu? Tanya 4, 5 ini Mas. Nah itu kan pasti beda makna ya. Betul, Maksudnya apalagi kalau kamu tuh bertanya atau sending message pada atasanmu, dan itu tuh banyak terjadi masih seperti itu. Jadi kadang kita itu harus mengenali ini fungsinya untuk apa tuh saja nih tanda baca ini. Kenapa harus 2? Kenapa harus 1? Kalau 2 biasanya kalau aku misalnya ke Samuel, aku marah padamu, tek. Saya ingat nih Miss. Saya ada ingat satu Miss. Ada maknanya Benar. loh. Saya pernah ikut seminar Gen Pak. Dia itu ngejelasin dari tahunnya buyut saya. Pokoknya tuh dari apa sih lupa Pak. Gen apa terus Gen X, Gen Y, Gen Z, Alpha pokoknya. Nah, sampai baby boomer gitu ada Pak. Nah, saya tuh yang saya ingat dari cerita Miss ini tadi ya. Jadi di Gen Z itu Pak, yang saya alami ya Miss, kita tuh semakin dry text Miss, itu semakin dianggap ada sesuatu. Sama gebetan aja deh dulu nih. Aduh. Jadi semakin dry itu itu maksudnya kayak apa? maksudnya semakin kayak harusnya iya sama Y doang. Oke. Atau Y Kayak doang. lu kali, Pak Amara cerita lu bilang PA apostrof. Kalau aku membacanya papa lu dia. Kenapa nggak nulis Pak pakai K? Itu kan bahasa yang bener. Iya sih Miss, benar. Kenapa Pak? Terus Kalau apostrof. kayaknya kalau itu ada gini Miss. Di HP tuh ada
auto aim, Pak, kalau Bapak tahu. Jadi yang tadinya kita tulis SBNTR otomatis dari keyboardnya tuh sebentar. Ya, jadi otomatisasi itu loh, Pak. Oh, iya. Kayaknya itu karena saya kebiasaan nulis Pak ke bapak saya ya, Miss. Jadi Pak Maka juga pakainya Pak A-nya 2 gitu, nggak pakai K gitu. Jadi papamu. Tapi ya, Miss. Jadi, Miss, kita kayak contoh ngomong iya, A-nya 3 atau 4. Pasti Iya. Miss menyangka itu Marah, ngegas ngegas. atau gimana gitu. Padahal kita tuh sebagai Gen Z, Iya. iya Miss, itu loh Miss. Oh gitu ininya. Sebenarnya iya loh Pak. Tambah emot senyum di belakangnya jadi gimana? Iya. Nah, ini juga kemarin sempat aku baca juga ya di internet. Gen Z memang sering memakai emot, meme dan lain sebagainya. Itu kan untuk mengekspresikan. Anehnya, ketika ketemu langsung, kok tidak berekspresi seperti itu? Benar. What happened? Kenapa? Nah itu tadi karena mereka lebih cenderung banyak relatifnya di dunia maya dibandingkan yang nyata gitu. Kan sangat visual banget mereka tuh. Ya sih, ya enggak. Kayak gitu terus bahkan kita tuh sempat ya itu ada sending message cuman M banyak. HM. Ah itu ada bedanya Miss. Iya. Itu ada bedanya. Kalau misalkan HM-nya banyak itu mikir Miss. Oke. Tapi kalau aku misalnya padahal niatku nge-sending itu tuh cuman marah gue. Tapi kan kamu ngiranya Nah ini tadi kalau ham saya apa itu tadi Miss? Kalau ham saya tadi begitu. ya, termasuk bahas ketawa. WKWK. WKWK. Kenapa? Siapa yang menemukan WKWK ya Pak? Iya ini jadi perdebatan seru dengan Tamara karena dia bilang gini, kenapa WKWK? Gitu loh. Ada yang awok Jadi loh Pak. terbahak-bahak banget gitu sebetulnya. Harusnya gitu. Sebenarnya Tapi kalau kan juga bisa tuh. jadi cenderung hahaha hari ini tuh diartikan sebagai ketawa nyinyir. Gitu. Jadi cenderung nyinyir gitu ya. Jadi banyak banget sih penafsirannya ya. Iya. Kalau kita ngomongin pola bahasa-bahasa yang baru seperti tadi, sebetulnya kalau dilihat dari sudut pandang komunikasi sih tidak ada masalah gitu. Karena tujuan utama dari komunikasi itu adalah kesamaan makna. Gitu ya. Ketika satu komunitas, satu generasi itu Paham. memaknai hal yang sama, ya udah, nggak ada yang salah gitu. Gitu. Pernah nggak lihat konten yang di TikTok kalau nggak salah? Jadi ada pasangan ya, apa mas-mas dengan mbak-mbak gitu. Tapi dan teteh-teteh. Karena orang Sunda gitu. Kakak dan abang-abang. Sudah ini, dan teteh. Si ceweknya tuh nanya ALY gitu. Pernah nggak lihat konten itu? Aku lapar yang gitu kan. Apa itu tulisannya apa? ALY gitu. Aku lapar yang gitu. Terus cowoknya jawab MMA apa? Enggak tahu. Tinju. Mau makan apa gitu. Mau makan gitu kan. Artinya Mereka tahu. tapi mereka saling paham gitu ya. Dan dari sudut pandang komunikasi nggak ada masalah gitu. Karena dipahami. Karena mereka sama-sama gitu. Berarti kita harus riset dulu ya Pak untuk memahami Iya, seseorang harus itu mengetahui. biar bisa Lawan bersikap. bicaranya Lawan siapa? jawabannya, ya, lawan bicaranya. Baik. Jawaban kamu Jakarta ya. Iya, jadi apa ya dari kita pelafalannya kan juga berbeda maknanya. Biasa atau Ya, Nah mungkin tadi ya yang 3 harokat yang M-nya 5 misalkan ya, itu kan kemungkinan besar pemaknaannya sama nih ketika kita lontarkan 5 harokat itu ke Gen Z gitu ya. Tapi beda lagi nih, ini siapa lawan bicaranya? Oke, Miss gitu ya. Di generasi X, oke, ham-nya harus berapa ya? Tapi ya Pak, saya setuju Pak, saya setuju. Saya pernah ada ini topik baru sih Pak. Jadi ada tuh menurut saya harus ditambahkan ini Pak dengan satu bahasa yang sering diucapkan sama orang itu. Kayak contoh Pak, kemarin tuh saya punya teman cewek. Ini teman, bener teman nih Pak. Namanya aja spill. Jadi dia tuh kalau ngomong Allah Pak,
alah, gitu loh Pak. Beda iya. makna. Iya, Gusti Pak. Allah, Gusti Allah. Sedangkan itu secara in real life gitu ya Pak. Sedangkan dengan pengertian saya, dia ngetik Allah tuh kayak Allah apaan sih gitu, kayak seakan gitu Pak. Jadi saya langsung ngerasa, aduh diginiin lagi gitu. Padahal tuh dia Double L enggak itu? gitu loh Pak. Double L enggak? Nggak bisa. Salah loh. Hanya yang double hanya. Double L ya Allah. Allah. Jadi ada memang satu bahasa yang sering dipakai sama orang itu dan berbeda pengertian gitu Pak sama kita. Seperti itu sih Pak. Nah, Harus ditambahin sih itu. Nah itu kan bagian dari apa namanya komunikasi nonverbal yang dikonversi ya. Iya. Jadi emoticon, kemudian simbol-simbol lainnya itu bagian dari komunikasi nonverbal yang dikonversi menjadi apa namanya lebih simpel gitu ya, lebih simpel. Bahkan di beberapa saya pernah mengalami loh dalam satu grup nih ya, satu grup pekerjaan. Jadi teman saya tuh sudah pernah nge-share, misalkan hari Rabu meeting ya Pak. Oke, terus ke bawah itu atasannya nanya, meeting hari apa ya? Gitu ya. Nah, generasi atau teman saya itu nggak jawab hari Rabu Pak, enggak. Dia jawab pakai emoticon. Niatnya emoticon yang nunjuk gitu ya. Oh, Kan, iya. tahu yang di replay. Iya, paham. Terus nunjuk gini, malah salah jari tengah dong. Ini bapak gitu. Jadi kan ini bapak gitu. Aduh bahaya Pak. Itu fatal. Seperti itu. Nih Miss, tadi kan kita sudah memposisikan diri kita sebagai Gen Z gitu ya Miss. Secara pekerja, mahasiswa tadi. Terakhir nih Miss dan Pantus ya. Kalau tadi sudah sebagai pekerja dan mahasiswa, kita balik kita sebagai yang mempunyai pekerja Gen Z. Jadi kayak kita beranggapan seperti atasan lah kita, Miss. Oh, Oke. Gen Z yang atasan. Oke. Nah, menurut Pantus dan Miss Tusnu, gimana sih perusahaan itu atau atasan itu sebaiknya membangun sistem komunikasi itu yang kayak bisa menjembatani antara gen milenial, Gen Z, Gen X dan lain sebagainya itu, Pak. Dan pimpinannya yang Gen Z. Bukan. Anak buahnya Gen Z. anak buahnya Gen Z, anak buahnya Gen Z. tapi dengan ada gen lain gitu, Miss. Cuman kita fokuskan bersiap ke yang Gen Z ini, seperti itu. Terus kira-kira kalaupun ada solusi, kira-kira ada pelatihan khusus yang benar-benar ditekuni gitu nggak, Pak? Menurut Bapak nih, atau Miss Tusnu? Mbak dulu. Aku dulu. Kan tadi di awal udah aku spill juga ya, udah saya spill juga ya. Maksudnya kalau saya itu kan tipikal orang yang menyelami. Maksudnya saya mengenali bawahan saya gitu ya. Oh, Pak Antus tuh begini, sukanya begini, kelebihannya di sini. Saya tuh pemerhati. Dan termasuk misalnya saya punya kayak Sam nih ya. Saya kenapa saya milih Sam gitu ya? Iya, Pak. Namanya nih di sini gitu ya. Karena apa? I know about your strengths. Jadi aku memanfaatkan itu, Mas. So, Kamu dimanfaatkan. itu terserah. It's okay. Bukan mahasiswa. Dimanfaatkan untuk bisa mengembangkan diri Iya, kita, why iya. not, Pak? Benar. Nah, fungsinya itu, fungsinya untuk mengenali itu ada fungsinya untuk mengembangkan diri kalian gitu. Jadi terus mungkin kalau generasi Z itu karena lebih ke visual, so pekerjaan mungkin yang berhubungan dengan itu atau mereka tuh sebenarnya orang yang suka diajak diskusi sebenarnya. Betul. Iya kan? Setuju, Miss. So we have to be transparent. Jadi kita transparan, kita open gitu dengan ide kalian, dengan cara berpikir kalian. Kalau saya menyadari gap beda generasi ini dari X ada melewati milenial dari Z, ini tuh sebenarnya kan juga saya juga perlu belajar. Jadi kalau dari saya sendiri I have to open to them too. Jadi ingin mempelajari biar oh ini ya aku salahnya di sini ya. Oh aku perlu begini ya. Oh seleranya seperti itu. Itulah kenapa saya kalau memimpin gitu berusaha untuk mengenali dan membuka diri sehingga saya tahu mana yang terbaik buat anak-anak buah atau buat teman-teman saya. Kalau dari saya gitu. Saya setuju dengan pendapatnya. Jadi memang meriset rekan kerja gitu ya, bawahan kita tuh benar-benar harus all out sebetulnya ya. Tadi juga dikatakan kenapa ini hostnya malah Sam gitu ya, karena Miss tahu gitu Sam kurangnya apa, kelebihannya nggak ada gitu. Kelebihannya apa? Saya pulang Kekurangannya apa, kelebihannya apa? Artinya memang
kalau dalam apa namanya dalam dunia kerja sebetulnya saling paham ya, tidak hanya atasannya saja ya, tapi juga kadang bawahan juga harus paham apa yang diinginkan oleh atasan gitu. Tapi treatmentnya mungkin yang ala-ala Gen Z misalkan, Gen Z. kalau yang di treatment itu Gen Z gitu. Kalau beda lagi dengan generasi lain nih, kita treatmentnya juga pasti beda kok gitu. Oh, Gitu seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Aku pengennya Gen Z makan kita nih. sudah terlalu banyak menyinggung Gen Z kita bisa. Karena sebagai pantus juga sudah ngantuk sekali ya, Pak. Ngantuk sekali. Kita lanjut next time ya. Terus kita Gini ngobrol aja, lagi. bahasa Gen Z sekarang. Kalau rame, part Yes, 2. part 2. Ini pokoknya kalau tembus sekian ribu likes nih. Kita lanjut part 2, Bis. Kita lanjut part 2. Kita mau bahas apapun nggak cuma komunikasi. Iya, masih banyak lagi. Oke. Baik, mungkin sekian. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Antus dan Iya, Miss Tusnu. Mohon maaf kalau misalkan saya ada salah-salah kata atau salah-salah perlakuan. Semoga diskusi kita kali ini bisa membawa impact baik untuk teman-teman vokasi dan untuk diri saya sendiri juga. Ya kan Gen Z. Oke, itu dia obrolan kita hari ini di Voka Talks, teman-teman, soal gaya komunikasi Gen Z di dunia kerja. Topik yang ternyata bukan hanya soal cara bicara, tapi juga soal cara berpikir, kemudian menyampaikan nilai, bahkan membangun koneksi di lingkungan profesionalitas. Semoga obrolan kita ini bisa jadi bahan refleksi buat teman-teman vokasi dan lainnya. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode selanjutnya di Voka Talks. Saya Samuel Rizky Andelen pamit untuk diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap jadi pribadi vokasi yang siap menghadapi dunia. Love you guys. See you